Paling biarkan panas supaya kalau ada biji-biji rumput di dalamnya mati. Kursus tani pembuatan Supaya dibawa lagi di atas, pupuk kompos. yang di atas dipasang bawah. Bersama ibu-ibu KWT. Jadi saya kira itu saja dulu pengantarnya. Mungkin Pak Fungsional Kabupaten ada informasi yang perlu diberikan. Nah, sebelum kita praktek, silakan. Ya, ibu dulu. Iya, ibu dulu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang puasa, tapi saya sangat bangga karena ibu-ibunya masih menyempatkan hadir di sini. Jadi ini berapa lama Pak? Pertemuannya, pertemuannya ini 3 minggu. Tapi kalau kita mau vokasi, aplikasi. ya. Tapi kalau kita mau vokasi saja, 5 hari 7 hari bisa. Jadi sambil menunggu matang pupuknya, jadi mungkin bisa kita persiapkan tanamannya. Sebentar saya kasih list-listnya apa. Kalaupun tidak ada di sini, nanti saya sendiri yang akan cari. Nanti beberapa hari ke depan mungkin saya akan ke sini bawa tanamannya. Dan kita juga menggunakan gula merah. Sebentar ini akan kita larutkan, aduk rata Pak Dik. Pertama yang kita masukkan ini mol dulu diaduk, setelah itu kita masukkan lagi ini. Tapi di mana kita bawa seperti ini, belakangnya atau di sini? Belakang. Bahan organik jadi belakang nih Pak. Ya, jadi Ini suri. mulai kapan ini air Pak? Jadi saya sumber air di bawah. Oke teman-teman, jadi kita menuju ke lokasi pembuatan pupuk organik yang dilakukan bersama kelompok wanita tani Melati. Jadi bahannya ini sekam jerami, sekam padi. Salah satu bahan yang digunakan. Semakin banyak pupuk organiknya, semakin banyak komposnya, semakin banyak kotoran ternaknya, semakin bagus. Berpayas deh. Disebutkan juga bahan-bahannya dulu Pak Dik. Kalau kita sendiri yang mau pakai, tidak perlu pakai perbandingan. Tapi kalau mau pakai yang dijual, harus pakai perbandingannya. Jangan berubah-ubah. Kebangan layar boleh di. Jadi kursus ini kembali dipandu oleh Bapak Koordinator BPP Kecamatan Bontobahari, kemudian didampingi oleh Bapak Fungsional Kabupaten dan kolaborasi dari pihak Puskesmas. Ibu atas nama siapa Ibu yang dari Puskesmas? Terima kasih Dik. Oh, apoteker. Ini ibu KWT. Kotoran ayam. Salah satu bahan juga untuk pembuatan pupuk kompos, yakni Gitu lah kumpul kalau itu. kotoran hewan. Ada semua di sini. Mantan desanya juga Kajang itu ada di sini. Siap nilai lihat anunya bahannya Pak. Kalau sekarang di Balong. Kita
Mari, apa lah? Kepala sekolah yang panggil itu tanam dulu. Kemudian kita campurkan juga daun ambas. Daun ambas ini berguna untuk penyerapan oksigen. Nitrogen. Kalau nitrogennya tinggi, proses penguraian lebih cepat karena mikroorganisme Ya. membutuhkan nitrogen yang tinggi dalam proses aktivitas. Jadi ini saya jelaskan dulu. Jadi ini mikroorganisme banyak yang bisa dipakai. Ada yang namanya EM4. Nah itu EM4 itu merek dari Jepang. Ada yang namanya BK. BK itu produksi dalam negeri. Ada yang namanya TGH. Dalam negeri. Nah ini mikroorganisme lokal. Mikroorganisme ini ini kumpulan dari mikroorganisme menguntungkan. Ada dalam bentuk bakteri, ada dalam bentuk jamur. Di dalam botol ini dalam keadaan istirahat, tidur, jadi dia tidak berkembang biak. Nanti setelah kena air, dia aktif karena ini pH-nya ini rendah, sekitar 4 pH-nya, karena airnya itu naik mendekati pH air, langsung aktif. Aktifnya itu dia butuh, ya begitu dulu sebentar ini, letakkan di adik juga yang sebentar. Aktifnya itu setelah aktif dia butuh makanan. Makanan pertamanya itu adalah gula. Sama dengan bayi kalau lahir, bayi itu air susu ibu. Setelah itu makanan keduanya itu adalah dedak. Kalau ada dedak, tambah dedak. Sama dengan kalau bayi itu sudah umur 6 bulan sudah mulai makan bubur. Itu. Dalam setengah liter mikroorganisme lokal ini bisa kita bikin sampai 500 kilo. Bisa kita bikin sampai 500 kilo pupuk jadi. Jadi ini kalau misalnya ini timbang kira ada berapa beratnya ini? Ada 300. Ya, 300 kilo. Mungkin sampai ini jangan dipakai. Sudah lumayan. Kelebihan mikroorganisme ini, misalnya kalau ada kutu-kutu air, ada biasa di kuku isi bernanah, dan kita pakai bertetes begini, insya Allah pasti sembuh. Tunggu kasar bulukan kanunya, dedak. Kasih dedak. Ini roda dipakai sini. Ya banyak karena makanan pakai kayaknya hal ini. Tanda kasih sedikit. Ini makanannya bakteri. Kami semuanya karena bakteri itu tidak berkembang juga kalau gitu. Terus makanannya bakteri dengan tadi. Jadi mau penting kan Pak. Sekarang kita mau larutkan. Jadi kalau 1 liter begini, makanan gulanya itu sekitar 1 kilo. Itu perbandingannya. Kalau yang kita mau pakai ini bisa dibikin sampai 500 kilo. Tapi menurut tafsirannya Pak Suardi ya paling sekitar 300 kilo. Jadi yang kita mau pakai paling sekitar sampai di sini. Iya. Gulanya itu selektari terlalu banyak. Bisa jadi sisa sebagian itu. Enggak apa-apa sebenarnya masuk semua. Baik, saya sekarang kita mau larutkan. Biar karena terlanjur dibuat. Pakai semua terlanjur dipakai. Saya yang bikin onde-onde. Masih bisa dipang. Apa buka? Coba yang bagi dua saja. Iya. Berapa itu air? Tengahnya bersih. Kipas nama yang Tidak terbanyak. lagi. Ya. Enggak kan kirinya. Lagi. Iya. Ya, saya simpan taruh minyak. Ambil kayu deh.
Kayu tangan saja. Nggak ada lebih, kalau kena tangan ini itu kulit Bagus mati. ini men. Kalau misalnya Ya Rumi enggak, Rumi. jadi ini bisa di anu apa namanya dicampur 1 kali 2 kali supaya merata. Tapi karena apa namanya Biar diseperti sini. Sisa dikasih kelapa muda itu mantap. Coba ini Pak ini. Bagaimana jangan. Nah, begitu baunya. Fermentasi. Ya. Sebentar lagi ditambah. Kan Nah, seandainya ada gembor. pasiran jangan. Bagus kalau ada. Tidak ada. Nah, siram begini saja. Timbang-timbang. Tangan sering Tangan ya. Banyumas siram aja. Ya, kamu sih. Ini halus nanti tangan tak ini halus. Kalau sudah pegang begini. Ya, Banyumas. Ya ganti-ganti masuk tuh. Terus masuk ke YouTube toh. Pertama kiri YouTube kah? Campur-campur itu dulu. Sebenarnya biar banyak juga tidak apa-apa cuma boros lah. Ya tarik aja sedikit. Pakai gigi kemudian. Iya. Airnya kan airnya bagus. Kalau digenggam begini tidak menetes, jangan sampai menetes, jangan kelebihan air itu menetes. Kalau dilepas begini tidak terhambur. Ini kamu sih terhambur. Nah ini bagus kalau air kalau begini. Tapi kalau yang seperti begini, nah ini ada yang tidak basah, di bagian terhambur lagi. Balik lagi kamu sih. Semakin panas semakin bagus. Saya bilang ini susahnya orang. Kalau tahu sarjana komunikasi saudara. Video tentang di YouTube Go. Mikroorganisme itu kalau panas sih. Dan balik kadar airnya ini kemudian kalau kita mau pakai cepat 5 hari sampai 7 hari itu kan fermentasikan namanya. Jadi kalau ditumpuk begini tebal, besok misalnya kita rabah masuk ke dalam, kalau panas sekali dibongkar-bongkar saja supaya hilang lepas panasnya. Nah, malam besoknya lagi rabah masih panas, aduk-aduk lagi sedikit supaya lepas itu panasnya. Kalau dia dingin berarti tak kasih tinggi naik timbunannya. Nah, kalau dia Tumpukan, dingin tambah naik. berarti kalau biasa itu kalau sedikit saya tumpukan biasa dingin. Berarti kesian. Nah, biasa dingin kalau sedikit. Nah, anunya di apa namanya? Keroroknya kasih terbalik. Nah, tapi kalau notrik kompos itu kayak gini terus 1 minggu, 1 minggu balik, 1 minggu lagi berikutnya balik, minggu berikutnya di sana pakai.
kalau mau bikin begini banyak, tuntukannya banyak ini. Kalau yang ambasnya bisa diambil saja dengan kayunya, langsung saja diboleh di sini masuk di situ tengahnya. 1 minggu berikutnya ditarik sampai keluar, kayunya sampai keluar. Nah, ini ya campur nih. Iya. Pasal 9 tak perlu lanu pakai. Dia gunakan moling. Karena memang untuk usaha yang banyak. Tapi karena bisa 2 hari begini balik-balik sedikit jalan supaya panas. Kalau terlalu panas lepas panasnya. Tapi kalau tidak terlalu panas tetap juga bagus dibalik supaya itu yang di atas naik lagi, turun lagi masuk di dalam. Ya, itulah tadi praktek pembuatan pupuk kompos. Sampai di sini dulu praktek kita, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Salam pertanian maju. Jos.